Bab 18a. Anjani tidak marah ataupun tersinggung dengan ucapan Panji. Ia berpikir wajar saja jika pria itu ingin mengetahui masa lalunya. Mereka memang harus saling terbuka jika ingin memulai sebuah hubungan yang sesungguhnya. Anjani merasa tidak keberatan dengan nada kecemburuan di dalam kalimat suaminya. Ada getar hangat menjari dada, seolah mengisi tiap relung di dalam nadi seluruh tubuhnya. Hanya beberapa kali saja, kami pergi ke sini. Dulu Eyang sangat tidak suka, jika aku terlalu sering keluar malam. Anjani memberikan 2 bungkus nasi kucing, yang ia beli di angkringan ke tangan Panji. Jaisunya diminum dulu, biar Mas tidak masuk angin. Terima kasih ya, sayang. Gadis itu terlihat bergidik, ketika Panji menyelesaikan kata terakhirnya. Kamu kenapa? Kedinginan? Bukan itu. Aku merinding saja mendengar kata-kata Mas. Rasanya aku tidak akan terbiasa dengan panggilan seperti itu, rasanya geli sekali di telingaku. Mulai sekarang kamu harus terbiasa dengan panggilan itu, sayang, saya Aang. Ih, Mas Panji apaan sih? Malu dilihat orang. Norak. Biarkan saja, paling mereka iri dengan kita. Anjani memilih diam. Tidak berapa lama, mereka asyik menikmati nasi dengan porsi kecil itu, bersama lauk ikan teri goreng balado, dan sate usus. Hanya dalam waktu sekejap, Panji sudah menghabiskan jatahnya, bahkan ia mengambil jatah Anjani, yang sebenarnya setengah tidak rela. 2 plastik jaisu, dan 3 bungkus nasi, rupanya tidak cukup memuaskan perut Panji. Begitu Anjani selesai dengan sesi makannya, ia pun merengek meminta gadis itu mencarikan makanan lagi. Makanan porsi sebegitu, mana cukup untukku, kilah Panji yang disindir habis-habisan oleh Anjani, sebagai monster nasi. Iya, aku sangat mengerti. Sebenarnya Anjani juga masih kelaparan, tetapi rasanya sayang sekali melewatkan waktu begitu saja, ketika sudah berkunjung ke tempat itu. Tapi makannya nanti saja, aku ingin naik sepeda cantik itu. Kamu mau kan? Boleh, balas Anjani dengan wajah semringah. Matanya berbinar indah seperti lampu neon, yang menghiasi hampir di seluruh sudut kota Jogja. Bagi Panji yang selalu tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, karena kesibukan pekerjaan, kebersamaannya dengan Anjani laksana sebuah telaga segar. Ia tidak perlu menjaga citra diri di depan banyak orang dan juga media, karena di sana ia dapat menjadi dirinya sendiri. Menikmati suasana malam yang ramah dan penuh canda dengan Anjani, mengayuh sepeda dengan hiasan lampu LED warna-warni, dan tidak ada perang urat saraf yang kadang membuatnya sangat lelah. Mereka memutar entah untuk berapa kali, tetapi seolah rasa lelah tidak mau hinggap pada mereka. Meski akhirnya harus menyerah, karena kaki mereka terasa pegal. Tetapi Panji masih terlihat antusias, mencoba permainan menarik lainnya, yaitu berjalan di tengah kedua pohon beringin, yang berdiri kukuh di tengah alun-alun dengan mata tertutup. Dan pria itu berhasil berjalan lurus di tengah kedua pohon itu, meski harus mendengarkan instruksi menyesatkan dari Anjani. Sesuatu yang membuat Anjani, dan banyak orang di sana terkagum-kagum kepadanya. Anjani menyambut keberhasilan Panji dengan pelukan hangat, seolah ia melakukannya di bawah pengaruh air memabukkan. Bahkan Anjani masih berjingkrak ceria seperti anak kecil, ketika menuju tempat duduk mereka. Panji hanya terpaku melihat perubahan hati Anjani yang demikian cepat. Kadang hubungan mereka seperti kucing dan tikus, rasanya memang tidak tertolong lagi. Tapi malam ini gadis itu bersikap begitu manis, tidak canggung, seolah memberikan celah kepada Panji untuk memasuki sisi kehidupannya. Ini malam yang indah bukan? Anjani kini tidak malu lagi menyandarkan kepala di bahu kukuh Panji. Banyak pasang mata iri melihat kemesraan mereka,
Padahal Anjani juga merasa jantungnya seakan mau tercerabut dari tempatnya menggantung. Tidak, ini malam yang luar biasa. Terima kasih karena sudah memberikanku begitu banyak kebahagiaan. Untuk pertama kali dalam keadaan sadar, Panji mengecup lembut puncak kepala istrinya, membuat Anjani setengah melayang. Anjani semakin mengeratkan pelukan di lengan Panji. Bolehkan aku berharap ini tidak akan berakhir? Panji tersenyum meski gadis di sampingnya tidak melihat. Memilikimu bersamaku, di sampingku selamanya adalah kenyataan yang ingin aku wujudkan bersamamu. Dan Joanna? Aku tidak mau nantinya kamu menduakanku hanya karena dirinya. Sudah aku katakan, aku hanya ingin bersamamu bukan yang lain. Ia hanyalah masa lalu, kecuali jika kamu masih berharap pada Nara. Sebuah pukulan mendarat manis di bahu Panji, sementara Anjani kembali merengut menampakkan wajah cemberut yang lucu. Panji segera merengkuh kembali tubuh itu, agar masuk ke dalam pelukannya. Dirinya juga ingin seperti pasangan romantis lain, yang bertebaran di sepanjang pinggiran alun-alun. Meski usianya tidak muda lagi, tetapi jiwanya bolehlah masih seperti para remaja kasmaran itu. Mas jahat deh. Mas jelek. Masa ngomongin suami begitu? Tapi kalau marah, kamu jadi tambah cantik loh. Dasar tukang rayu. Mas di sini saja ya, aku mau beli wedang ronde dulu. Dengan jantung yang berdiskoria, dan tubuh setengah terhuyung, Anjani pergi dengan langkah cepat meninggalkan Panji begitu saja. Setelah merasa agak jauh dari Panji, gadis itu menepuk-nepuk pipinya yang masih setengah merah seperti udang bakar. Jiwanya menghangat, seolah mentari tengah menyinari sekitaran alun-alun, dan dirinya adalah seorang putri yang tengah turun dengan hati berbunga dari si Tinggil. Lelaki itu sudah merebut hatinya dengan caranya, dan ia sudah terjebak. Lelaki tampan yang terlihat tidak peduli kepada sekitar, seolah julukan playboy yang dulu disandang tidak ada gunanya sedikit pun di tempat itu. Panji hanya memakai kaos polo putih berlengan panjang, dan celana jeans biru, seperti penampilan kebanyakan orang di sana. Tidak ada yang terlihat istimewa dari pria itu, kecuali tubuhnya yang tinggi kekar, dan wajahnya yang rupawan, hingga membuat orang yang melihat, tidak cukup puas hanya satu kali singgah di raut bak Arjuna itu. Pria dengan sorot mata tajam, tetapi tidak mengintimidasi. Pria yang tidak terlihat memiliki bakat merayu super badai Katrina, tetapi pada kenyataannya lebih berbahaya dari amukan ombak laut selatan. Terima kasih ya, dan aku juga tidak akan cemburu kepada Nara, karena ia pernah bersamamu di tempat ini. Panji tersenyum hangat, sambil menikmati wedang ronde yang baru saja dibeli oleh Anjani. Gadis itu membalas dengan sebuah sunggingan senyuman manis, sementara mulutnya sibuk mengunyah bola-bola ketan nan lezat. Semoga ini akan jadi awal yang baik untuk kita. Doa Anjani yang langsung diamini oleh Panji. Semoga saja, tapi apa yang kalian lakukan dulu di tempat ini? Ya, menikmati malamlah seperti tadi. Tapi minus membelikan nasi kucing dan jaisu, juga tidak mencari wedang ronde karena kami lebih suka makan tempura yang murah meriah. Kenapa kamu tidak membelikannya untukku? Itu makanan tidak sehat. Dan aku tidak mau, perut mas nanti sakit. Jadi, kapan kita akan makan yang sesungguhnya? Panji menyendok air jahe hangat itu, menyesap perlahan, dan merasakan sensasi khasnya memasuki batang leher. Rasa manis yang pas, dipadu dengan kacang bawang yang gurih, dan butiran bola-bola ketan yang kenyal, membuatnya terlena beberapa jenak. Dasar perut gentong, cibir Anjani ketika suaminya meletakkan mangkuk kosong, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Panji hanya tertawa mendengar ungkapan Anjani. Tidak sia-sia ia mengikuti Anjani hingga sejauh ini. Hatinya sudah memilih, bahwa ia akan menetap di dalam ikatan suci ini dengan Anjani.
Selang beberapa lama kemudian, mobil antik sewarna kulit telur bebek itu sudah melaju di jalanan protokol. Anjani menghentikan laju mobil. Ketika sudah berada di depan pasar tanaman dan bunga, di kawasan Jalan Dongkelan, di mana penjual nasi goreng favoritnya mangkal sejak zaman sekolah dulu. Meski sudah beralih generasi, tetapi rasa masakannya yang tetap lezat, membuat para langganan sangat sukar beralih ke lain hati. Kamu tidak salah memilih menu kan? Panji menatap horor pada nasi goreng di hadapannya yang mengepul menggiurkan. Ia terlihat menelan ludah berkali-kali, antara lapar dan rasa ngeri yang menggerogoti mulut. Anjani menatap geli tingkah sang suami. Coba dulu. Ini lezat sekali loh. Anjani meniup nasi goreng sejenak, sebelum memasukkannya ke dalam mulut, dengan sebutir petai besar sebagai pemanis. Ia mengunyah dengan pelan, menikmati sensasi rasa petai, dan nasi berbumbu pedas melumer di mulut. Sementara Panji masih menatap dirinya dengan tidak percaya, seolah di hadapannya tengah tersaji pertunjukan akrobatik paling menakjubkan. Kamu suka pete? Wajah Panji terlihat pias. Satu tangannya sudah menutup lubang hidung rapat. Bahkan sekarang duduknya pun mulai menggeser menjauh. Rasa lapar yang mendera, melayang entah kemana hanya dalam sekedipan mata. Ih! Mas kenapa sih? Ini enak banget loh. Nasi goreng pete ini sudah melegenda. Rugi kalau tidak mencoba. Anjani terus menggoda, dengan menyodorkan piring yang masih penuh ke arah Panji. Aku enggak mau. Ini tidak ada racunnya. Percaya deh, ini aman untuk dikonsumsi. Aku tidak suka pete. Anjani mengalihkan perhatian dari piring, ke tempat di mana Panji tengah duduk seperti seorang pesakitan. Ia mengatupkan kedua bibir demi menahan tawa yang sudah siap meledak. Hampir tidak dapat dipercaya, hanya karena petai, seorang playboy kelas Wahid menggigil ketakutan di pojokan. Ya sudah. Mas ingin makan apa? Panji memutar kedua mata sejenak, ia sudah tidak lapar. Bau petai goreng membuat perutnya bergolak mengerikan, seolah para monster sedang menertawakan dirinya. Aku sudah tidak lapar. Sebaiknya aku menunggumu di mobil saja.